jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan lewat ibadah online hari ini. Kita tahu Tuhan berdiri di antara jemaat di rumah dengan keluarga dan kami yang melayani hari ini. Tuhan biar dimuliakan di tengah-tengah kita. Ajar kami mau berdiam diri dekat Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik dan luar biasa. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Kami mau dekat kepada-Mu Tuhan. Hanya dan dekat dengan Engkau kami aman. Amin.
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan
mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Mengejar hadir-Mu Tuhan, Mengejar hadir-Mu, mengikuti setiap jalan-Mu Tuhan. Kami mau dekat kepadamu Tuhan. selalu bersama. Kami mau dekat kepadamu Yesus. Menyembahmu Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu. Selalu mengejar-Mu. Tiada henti-hentinya kami mengagumi Engkau Tuhan. Kami mau tetap melekat dan dekat kepadamu Tuhan. Sebab hanya dekat dengan Engkau kami aman Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan di antara segala. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum
dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum Kami mengagumi Tuhan dan segala karya-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami tahu Tuhan, walaupun kami di rumah, tapi Engkau tidak pernah berhenti bekerja dan berkarya. Kau Allah kami, Kau Tuhan kami. Kau menyertai kami dan bahkan tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini di minggu kesekian kalinya, kami masih berada di rumah, tapi kami merasakan, melihat pembelaan dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bersyukur karena bersama dengan keluarga kami, orang-orang yang kami cintai di rumah-rumah kami, kami akan makan sehidangan dengan Kau dalam perjamuan kudus. Kami memuji Tuhan karena perjamuan kudus mengingatkan kami oleh kuasa dan darah pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kami sudah ditebus. Penebusan itu sempurna, karena lewat penebusan itu sakit kami disembuhkan. Kelemahan kami ditanggung oleh Engkau. Kutuk yang harusnya kami harus ambil dan pikul, ternyata kami dibebaskan sehingga kami dimerdekakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur, kami menyerahkan Tuhan perjamuan kudus hari ini ke dalam tangan-Mu. Sungguh kami mengagumi karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Betapa Kau baik Tuhan, Kau luar biasa. Kami bersyukur untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, yang ada di rumah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saudara-saudaraku, hari ini kita mendapat kesempatan karena di minggu kesekian kalinya kita bisa makan sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Dan saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang mungkin belum sempat menyiapkannya di rumah. Jadi saudara boleh menyiapkan dulu perjamuan, roti dan sirup atau anggur kalau saudara punyai. Tapi kalau tidak, saudara boleh pakai teh dengan roti, bisa saja. Karena semuanya menjadi media untuk kita bisa mengalami persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Nah, saya ambil kesempatan ini untuk sementara saudara menyiapkannya, saya ingin bacakan firman Tuhan untuk kita. Di dalam Ibrani 9, Ibrani pasal yang ke-9, ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak domba, darah anak lembu, tetapi membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, yang akan menyucikan hati nurani kita dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah saudara, ketika zaman dahulu imam membawa darah domba untuk dipercikan sehingga orang-orang yang dia wakili
dosanya diampuni. Dan betapa lebihnya kata suratan Ibrani ini bahwa darah Kristus sendiri ketika dia masuk, dia menjadi korban yang hidup bagi kita. Betapa lebihnya. Jadi bukan hanya dosa kita diampuni, tapi kita dijaminkan kehidupan yang kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, karena itu saudara, perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa kita telah ditebus. Roti adalah lambang atau bahkan perwakilan dari tubuh Kristus yang telah dihancurkan untuk kita. Dan anggur adalah darahnya yang telah tercurah untuk menebus kita dan bahkan menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit kita. Karena itu saya ingin saudara mengambil roti di tangan saudara. Roti di tangan saudara yang saudara siapkan. Dan mari mulai bersyukur. Mari bersyukur untuk tubuh Kristus. Karena tubuh yang terpecah-pecah itu dimaksudkan supaya lewat bilur-bilurnya tubuh yang hancur itu saudara dan saya disembuhkan. Karena hari ini ketika kita makan, kita mengalami titik kontak dengan pengorbanan Kristus. Dan kita semua yang sakit, tubuh kita yang mengalami kelemahan akan dikuatkan, dipulihkan dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena tubuh Tuhan dihancurkan supaya kita disembuhkan. Pegang roti di tangan saudara. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Apakah saudara percaya roti di tangan saudara adalah tubuh Kristus? Dan ketika engkau mengalami persekutuan dengan tubuh Yesus, segala sakit di dalam tubuhmu, seketika itu juga engkau disembuhkan. Kalau engkau percaya, hari ini sekali lagi dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Pada malam waktu dia mau diserahkan, dia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Kemudian dia memecahkannya dan memberikan kepada mereka dan saat ini kepada kita semua. Dan dia berkata, inilah tubuhku. Setiap kali kamu memakannya, kamu mengingat bahwa segala sakitmu sudah disembuhkan. Segala kelemahan dalam kedaginganmu telah kutanggung di atas kayu salib. Jemaat Tuhan, saudara yang terkasih, apakah saudara percaya bahwa roti di tangan saudara adalah titik kontak kita kepada pengorbanan Kristus? Kalau saudara percaya, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga setelah makan dia mengambil cawan dan dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru. Saya selalu mengingatkan kita, cawan perjanjian baru adalah cawan perjanjian berkat. Cawan yang di dalamnya akan mengalirkan darah ilahi dan karakter ilahi di dalam tubuh kefanaan kita. Sehingga sifat-sifat yang sia-sia secara perlahan dalam proses bersama dengan Tuhan, darahnya sanggup menyucikan dan mengubah karakter-karakter kita. Dan kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Apakah saudara percaya bahwa cawan di tangan saudara akan membawa saudara dalam pengalaman spiritual
untuk saudara mengalami kuasa kemenangan dalam darah Yesus. Bahwa dosamu, kutukmu yang harus engkau tanggung, ditanggung oleh Yesus. Dan engkau menjadi orang merdeka karena penebusan lewat darah Yesus. Kalau engkau percaya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap ciptaan yang baru bersyukur. Terima kasih, kasih-Mu oh mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Angkat suaramu. Oh, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau selamatkan dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir Tuhan, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari beri tepuk tangan, beri sorak-sorai kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang sakit, dengarkan baik, hari ini engkau sudah disembuhkan. Engkau yang lemah, engkau menerima kekuatan baru. Engkau yang terpuruk, hari ini ada kebangkitan besar bagimu. Dan seluruh keluargamu dibangkitkan untuk melihat bahwa ada pengharapan di dalam Yesus. Bahwa ada kemenangan yang telah disediakan. Dan itu tidak diberikan buat siapapun, tapi kepada engkau dan keluargamu. Di dalam nama Yesus, terima kemenanganmu hari ini, saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan. Jika sebentar engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh dicerahkan, kami diarahkan untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kami bersyukur untuk hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dan setiap kita yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Salam damai sejahtera bagi kita semua, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya bahwa juga kita sudah memasuki beberapa bulan ini untuk juga beribadah dengan juga online ini. Apa yang saya ingin sampaikan di dalam minggu ini, saya ingin beri judul berubahlah. Saya percaya saudara, di dalam setiap goncangan atau krisis, itu ada hal-hal yang baru yang Tuhan inginkan supaya kita ini terjadi satu perubahan. Ya, Pria sejati berkata, perubahan bukanlah suatu perubahan jikalau juga belum terjadi suatu perubahan. Dan kita percaya apa yang juga terjadi pada perjanjian lama. Bangsa Israel yang keluar daripada Mesir, sebelum mereka juga masuk ke tanah perjanjian, mereka harus berubah. Lewat apa? Lewat pencobaan di padang gurun. Ini juga lewat krisis pandemi ini. Ini juga adalah pencobaan buat kita semua. Supaya kita sedang dipersiapkan untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan saudara tahu, kepemimpinan di dalam masa Musa itu berbeda dengan kepemimpinan yang ada pada zaman kepemimpinan Yosua. Saudara, waktu Musa
Selama 40 tahun bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan. Mana tiap hari turun untuk mereka juga bisa hidup di tengah padang gurun. Bahkan tiang awan, tiang api itu menyertai mereka. Tetapi sejak kepemimpinan daripada Joshua, maka pola hidup mereka berubah. Karena mereka sudah masuk dalam tanah perjanjian. Karena mereka ini memiliki iman, percaya, dan proses ketekunan sudah teruji. Nah, saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Di mana Yosua waktu juga menduduki tanah perjanjian. Mulai hari itu sudah mana berhenti. Ya, bukan saja berhenti, tapi mereka mesti mengusahakan tanah itu. Ya, supaya juga mereka bisa menghidupi diri mereka, keluarga mereka, dan seisinya. Nah, oleh karena itu saudara kekasih dalam Kristus. Demikian juga Tuhan luaskan saudara untuk kita juga mengalami pandemi COVID-19 ini. Tujuannya sangat jelas saudara. Ya, mari saya ingatkan kepada saudara. Ya, oleh karena itu ini judul ini adalah berubahlah. Ya, ini tidak akan juga menjadikan satu berkat kalau saudara juga nggak berubah lewat apa yang kita renungkan lewat minggu ini. Ibrani pasal yang ke-12, 26 itu berkata begini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ingat saudara. Di dalam setiap goncangan, saudara mesti mendapatkan suara Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Saudara, setiap goncangan, setiap krisis yang kita hadapi, yang membuat saudara bisa bertahan, tidak ada lain, yaitu suara Tuhan. Saudara mesti dapatkan. Ya, jangan saudara juga tidak mendapatkan. Oleh karena itu, firman Tuhan ini berkata, ungkapan satu kali lagi, menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara, tujuan daripada juga goncangan ini sangat jelas. Yang pertama di dalam juga ayat ini katakan, Tuhan menginginkan lewat goncangan ini adalah perubahan. Yang kedua, saudara dikatakan katanya, supaya kita ini bisa teruji. Apakah kita ada di dalam kerajaan yang tergoncangkan atau kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi tujuan daripada semua goncangan dan krisis ini ada dua saudara. Yang pertama tadi perubahan. Yang kedua adalah perbedaan. Karena Tuhan ingin membedakan kita yang hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Nah, apa yang Tuhan minta perubahan itu? Firman Tuhan ini berkata katanya, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang, kita yang sudah hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ini, biarlah saudara, marilah katanya kita ini mengucap syukur. Pertama, ibadah kita ini polanya mesti berubah. Ya, yaitu dikatakan kita mesti belajar, mulailah selalu di dalam segala keadaan apapun saudara mengucap syukur. Karena mengucap syukur adalah pintu untuk saudara juga bisa membuka daripada mujizat-mujizat yang saudara akan alami di dalam setiap krisis dan goncangan. Bukan saja itu, tapi katanya beribadahlah dengan Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut kepada Dia. Nah, pola ini saudara, kita yang jangan lagi cuma hanya saudara takut, khawatir kepada krisis ini. Memang krisis 98 dengan krisis pandemi ini pasti ini yang lebih parah saudara. Tapi kita percaya saudara memiliki Tuhan yang sudah juga menolong bangsa Israel. Yang sudah memberi makan. Sedemikian juga saudara cuma hanya boleh takut hanya dan hormat hanya kepada Tuhan. Jangan biarkan takut dan kekhawatiran saudara ini menguasai hidup saudara. Sehingga juga apa yang ada pada diri saudara ini semuanya hilang. Ya, saya percaya biarlah iman ini tetap ada. Karena Tuhan selalu bekerja lewat iman saudara. Dan dikatakan lebih jauh lagi. Perubahan yang berikutnya saudara. Bukan saja pola kita datang kepada Tuhan. Ya, kita nggak boleh khawatir. Kita nggak boleh juga takut dengan dunia ini.
Ya, karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh kuasa, kasih, dan memerintahkan diri. Ini firman Tuhan, saudara. Dan hal yang lain perubahan yang Tuhan mau, kita mesti menanggalkan segala hal yang mudah dan dapat menghanguskan hidup kita, saudara. Ya, ayat 29 dikatakan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, kalau kita juga sudah mengerti ini, sekali lagi, biarlah saudara bisa berubah lewat apa yang kita renungkan minggu ini. Ya. Nah, demikian juga saudara tahu kita baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya. Dan apa yang terjadi? Ada banyak goncangan karena murid-muridnya bingung, ya. Tapi sekali lagi saya percaya lewat ini juga kita menunggu untuk memperingati lagi hari di mana Roh Kudus itu turun setelah 10 hari sejak daripada kenaikan Tuhan Yesus. Nah, ada beberapa hal saudara yang Tuhan mau kita berubah juga, ya. Yaitu di dalam gaya hidup, pola, serta juga pusat hidup kita ini mesti berubah. Ini ada kaitannya dengan diri kita dan juga gereja Tuhan. Ya. Hal perubahan yang pertama saudara yang terjadi setelah kenaikan Tuhan Yesus. Dikatakan semua kita ini adalah imam di hadapan Allah. Ya. Tuhan ingin membangun kerajaan imam melalui hidup kita. Itu tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ke-10. Ya, karena Petrus ini mengalami sesuatu perubahan di dalam hidup dia. Ya. Dan saudara tahu dia adalah rasul yang pertama yang berkhotbah di mana juga 3.000 orang bertobat. Nah, saya percaya saudara, ini yang dia katakan. Dia yakini. Lalu dia tuliskan dalam suratan 1 Petrus pasal 2, 9, 10 ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi juga yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tuhan inginkan supaya kita ini menjadi juga bangsa yang terpilih, juga menjadikan kita juga imamat yang rajani, ya. Juga Tuhan inginkan supaya kita juga bisa menjadi bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, saudara, bukan saja itu, tapi Yohanes juga mendapatkan pencerahan. Dia mendapatkan suara Tuhan. Di dalam Wahyu pasal yang ke-5, ayat yang ke-9, ke-10 dikatakan, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya, engkau layak menerima gulungan kitab ini dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, sebab mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara, ini ditandai dengan robeknya tirai bait Allah, saudara. Pada waktu kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, jadi tidak lagi ada perbedaan. Kalau dulu, saudara, untuk juga masuk kepada ruang suci harus ada imam-imam besar. Dan itu dilakukan dengan sangat presisi. Kalau juga ada dosa imamnya, maka imam itu waktu berhadapan dengan Allahnya, dia akan meninggal, saudara. Tetapi sejak kenaikan Tuhan Yesus, robek tirai bait suci ini, robek, dan saudara, Tuhan menjadikan kita sekarang imam-imam di hadapan Allah. Oleh karena itu, saudara kekasih, janganlah kita takut. Tuhan inginkan supaya juga saudara bisa menjadi imam. Ini perubahan yang sangat-sangat revolusi. Ya, nah saya percaya juga sejak kita ada beribadah di rumah, maka bapak-bapak, pria-pria ini harus menjadi imam buat keluarganya, ya, supaya juga apapun yang Tuhan juga sudah berikan, ini saya percaya, ini melatih saudara untuk saudara juga bisa menjadi imam-imam di hadapan Allah.
Ya, lewat ibadah keluarga ini, bapak-bapak atau pria-pria ini, biar saudara juga bisa menjadi orang yang dipakai Tuhan juga. Sebagai nabi, sebagai juga raja, otoritas ini Tuhan akan berikan. Dan saya percaya perubahan ini jangan cuma pada waktu pandemi saja. Tapi perubahan yang baik yang akan memberkati hidupmu, hidup keluargamu, anak-anakmu, istrimu. Ini harus diteruskan. Supaya benar-benar kerajaan imam itu terjadi di dalam keluarga kita juga. Di dalam komunitas kita juga. Ini yang Tuhan inginkan. Ya, jangan berhenti di sini. Terus berubahlah. Karena tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan ini akan kita dapatkan. Yang kedua, saudara. Model penyembahan ini kita harus berubah. Karena model penyembahan kita tidak lagi juga tergantung dari tempat, waktu, ya, tapi model penyembahan kita ini harus tergantung dari pengenalan kita kepada Allah kita. Dan kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara, sejak pandemi ini, bukan saja saudara dan saya ini, dulu biasa kita datang beribadah di gedung ibadah raya yang bersama-sama. Tapi mulai kita untuk stay at home ini, di mana ibadah itu dilakukan di rumah, dalam komunitas kita, ya, di dalam apa yang juga menjadi berkat kasih karunia Tuhan juga, ya. Nah, kita percaya bahwa apa yang Tuhan sudah sediakan ini juga harus diteruskan. Jangan saat pandemi saja, tapi juga ini harus kita teruskan. Sesudah ini kita harus lanjutkan, ya. Sama sebagaimana juga dalam Yohanes pasal 4, 21 sampai 24 dikatakan. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Penyembahan kita juga harus berubah, ya. Kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara kekasih di dalam Kristus, ini model yang Tuhan inginkan. Kita tidak tergantung lagi juga dengan tempat. Kita tidak tergantung lagi juga dengan keadaan. Tapi dimanapun kita berada, ya, sejak kenaikan Roh Kudus ini, kenaikan Tuhan Yesus ini, saudara, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Dan ini Tuhan inginkan supaya lewat penyembahan kita ini, kita mengalami banyak hal mujizat, banyak hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26, 27, ya, dikatakan Roh Kudus itu akan membantu dan menolong di dalam segala kelemahan kita. Nah, saya percaya kekasih di dalam Kristus, ini menjadi ayat yang akan menolong kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam segala kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, kalau kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, maka Roh Kudus itu akan menolong segala kelemahan kita. Ya, sehingga juga Tuhan yang adalah roh, katanya, Dia yang menyelidiki hati kita, dan Dia akan juga menolong apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita ini. Bagian yang ketiga yang kita harus berubah, saudara. Ya, kita harus mengerti ini, bahwa bait Allah adalah bukan hanya gedung, tetapi kitalah menjadi bait Allah. Ya, saudara kekasih, dalam 1 Korintus pasal 3, 16-17 ini berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu." Saudara, di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus pernah juga berbicara kepada juga orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu. Karena mereka meragukan tentang Tuhan Yesus. Dan dikatakan katanya, "Rubuhkanlah bait Allah." Ya,
Maka dalam 3 hari aku akan membangunkan. Mereka gusar, saudara. Mereka nggak mengerti apa yang Tuhan maksud. Tapi ini merupakan nubuatan yang terjadi. Ya, Yesus sudah naik ke surga. Nah sekarang bait Allah itu sedang dibangun di dalam diri kita. Karena kitalah bait Allah itu sendiri. Ya, ini firman Tuhan, saudara. Ini akan menolong saudara. Ya, karena lewat Roh Kudus ini, saudara. Maka Roh Kudus ini akan membangun, saudara. Ya, kita mesti membangun hidup kita ini, saudara, menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Ini dituliskan dalam Efesus pasal yang kedua, saudara, 21-22 dikatakan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Kita yang adalah batu hidup, kita akan dibangun, saudara, menjadi tempat kediaman daripada Roh Kudus ini. Ya, oleh karena itu, saudara kekasih, di dalam komunitas yang ada pada kita ini, kita mesti terus saling membangun, saling menasehati, saling tolong menolong. Karena saudara, lewat komunitas ini, kita bersyukur, saudara. Ya, kita sudah membangun Abalov ini bukan dengan juga kakak-kakak besar, tapi saudara, kita mulai dengan komunitas yang kecil. Dan saya percaya Tuhan sudah mempersiapkan ini. Memang tidak ada yang pernah menyangka keadaan ini seperti ini. Tapi kita bersyukur, saudara. Tuhan memakai kita, mempersiapkan kita untuk kita juga bisa melewati ini. Karena lewat daripada apa yang komunitas yang kita bangun ini, saudara, maka Tuhan akan ada di tengah-tengah kita. Jikalau 2 atau 3 orang berhimpun di dalam nama Tuhan, maka Yesus ada di tengah-tengah kita. Bahkan Kolose mengatakan, saudara, dikatakan berbicara tentang rahasia komunitas itu sangat luar biasa. Karena lewat komunitas itu, rahasia-rahasia Allah akan dinyatakan. Dan Tuhan akan memakai hidup kita untuk menjadi saluran berkat buat saudara-saudara kita yang lain juga. Kolose 1:27 mengatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, pengharapan akan kemuliaan akan terjadi. Dan Tuhan akan juga dinyatakan lewat komunitas yang ada. Karena kitalah bait Allah itu. Ya, kitalah tempat kediaman Tuhan. Dan saya percaya kekasih di dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara yang belum berkomunitas di dalam sel grup, saudara mari bergabung bersama-sama. Karena lewat komunitas ini akan menolong saudara untuk saudara bisa mendapatkan pengharapan akan kemuliaan. Dan bagian yang akhir, saudara. Kalau dulu cara orang datang kepada Tuhan itu harus juga membawa binatang sebagai juga korban persembahan mereka. Tapi sejak Yesus mati di atas kayu salib, saudara, darah Yesus itu akan membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam juga kuasa Tuhan. Masuk dalam juga apa yang Tuhan janjikan. Itu bisa terjadi kepada kita. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19-20 berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ini yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, darah Yesus akan membawa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bukan saja itu, tapi lewat darah Yesus juga kita akan memperoleh apa? Jalan yang baru dan yang hidup. Ini adalah firman Tuhan. Saya percaya, buang semua ketakutan saudara, buang semua kekhawatiran saudara. Ya, Tuhan sedang mempersiapkan jalan yang baru. Oleh karena itu, berubahlah. Nah, bagaimana untuk kita bisa berubah? Sekali lagi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengar saudara di dalam kenaikan Tuhan Yesus, peringatan di mana kenaikan Tuhan Yesus itu saudara. Ya, bahwa mereka mengingat apa yang Tuhan pernah janji. Untuk mereka juga jangan tinggalkan Yerusalem sebelum mereka mendapatkan perjanjian yang dari Bapa ini. Ya, yaitu Roh Kudus. Bahwa Bapa akan membaptis mereka. Nah, saudara kekasih dalam Kristus, sedemikian juga.
Bagaimana supaya kita juga bisa mengalami perubahan ini? Saudara mesti lakukan dengan ketaatan dan saudara mesti tekun sampai saudara juga dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Sama sebagaimana juga para murid-murid. Sejak juga Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari mereka lakukan ketaatan. Mereka tekun menunggu. Sampai pada hari yang ke-10 dalam Kisah Rasul pasal yang kedua itu, Roh Kudus itu turun ke atas mereka. Saudara kekasih dalam Kristus, dan perubahan yang besar. Ya, semua krisis ini membawa kita juga kembali lagi kepada apa yang dikerjakan oleh gereja yang mula-mula. Ya, gereja yang mula-mula tidak lagi tergantung daripada juga tempat bait Allah yang adalah gedung. Tapi di mana 2-3 orang berhimpun itu, saudara, itu menjadi satu kelompok-kelompok mereka yang bisa saling menguatkan, saling memperhatikan, saling memberikan pertolongan. Nah, saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau di mana kita berkumpul, Roh Kudus itu turun ke atas kita. Ya, waktu kita melakukan ketaatan, melakukan ketekunan, Roh Kudus juga akan turun untuk menolong kita. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ke 8 mengatakan, ini yang Tuhan janji. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ingat saudara, kuasa tidak diberikan kepada juga ciptaan yang lain. Tidak ada pada benda-benda yang mati. Ya, atau ciptaan Tuhan yang lain juga yang hidup. Tapi hanya diberikan kepada kita, manusia yang hidup ini. Dikatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kenapa saudara? Roh Kudus akan membawa kita untuk kita bisa menjadi saksi buat Tuhan. Karena waktu Roh Kudus turun, Roh Kudus itu akan memberikan kemerdekaan kepada saudara. Dan saudara akan menerima kemuliaan yang dari Allah. Ayat yang terakhir saya bacakan dalam 2 Korintus pasal yang ketiga 17-18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Lewat Roh Kudus, Tuhan akan membawa kita untuk serupa dengan Dia, serupa dengan kemuliaan yang Tuhan janjikan. Oleh karena itu, biarlah kita nantikan dan terus penuh Roh Kudus ini, supaya juga apa yang Tuhan ingin kerjakan, saya percaya tanah perjanjian itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara, dan biarlah juga apa yang dikerjakan ini bukan saja saudara akan membuktikan sesuatu perubahan akan terjadi di dalam hidup saudara, tapi ini membuktikan bahwa saudara ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita berdoa saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami adalah imam di hadapan-Mu. Kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Kami adalah orang-orang yang Tuhan kuduskan. Dan kami adalah juga milik-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya, kami mau buang semua ketakutan, kekhawatiran, apapun yang sedang kami alami. Mungkin juga ada di antara kami ini yang usahanya juga sedang berjuang. Ya, kami percaya Tuhan Yesus adalah penolong buat kami juga. Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Nya akan memberi kekuatan kepada kami. Bagi mereka juga yang kehilangan pekerjaan hari ini, Tuhan kuatkan. Biarlah mereka ini belajar untuk taat, belajar untuk tekun. Ada di tengah-tengah juga di dalam komunitas mereka. Supaya mereka juga bisa diberikan pertolongan, diberikan kekuatan, diberikan nasihat. Sehingga juga ada kemerdekaan. Di mana 2 orang, 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Roh Kudus turun. Kami percaya itu Tuhan. Beri pertolongan-Mu, beri keajaiban-Mu. Dan kami sebagai gereja-Mu Tuhan mau berubah. Berubah bukan saja saat
di dalam pandemi ini saja, tapi berubah untuk hal-hal yang baik yang Tuhan sudah juga kerjakan. Sepanjang juga di dalam beberapa bulan kami ada di rumah kami masing-masing. Biarlah juga Tuhan iman, percaya kami, pengenalan kami ini membawa kami untuk kami juga terus bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran-Mu. Dan Roh Kudus-Mu akan menolong kami Tuhan. Supaya juga apapun yang kami tidak mengerti untuk kami doakan bagaimana caranya. Tetapi Roh Kudus itu yang mengetahui keadaan kami ini akan menolong kami dan melakukan keajaiban demi keajaiban. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat bangsa dan negeri kami ini. Tuhan lalukan daripada pandemi ini. Berikan Tuhan ketaatan, ketekunan di dalam juga semua masyarakat Indonesia ini. Supaya juga pandemi COVID-19 ini bisa tidak lagi berkuasa atas bumi Nusantara ini. Kami berdoa buat pemerintah yang ada diberikan hikmat juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima segala juga perjanjian-Mu. Bahkan tanah perjanjian-Mu ini yang sudah disediakan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya percaya kita semua sudah sangat diberkati dengan firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa minggu depan kita tidak lagi ibadah seperti ini. Dan di ruangan ini kita adanya di lantai 4. Dan kita sudah ibadah seperti biasa dalam kenormalan yang baru, new normal. Ya, ibadah dalam kenormalan yang berbeda. Nah, karena itu Bapak Ibu yang kekasih, saya berharap Bapak Ibu mengikuti arahan-arahan dari kami lewat para pemimpin PKS atau pemimpin-pemimpin yang saudara kenal, supaya saudara terinfo hal-hal yang penting. Kalau saudara misalnya saudara tidak tahu nomor kontak, saudara boleh ada kontak ke nomor sekretariat kita, nomor sekretariat di siang hari, atau saudara bisa WhatsApp di sini. Di nomor ini, nomor sekretariat kita sudah sekaligus nomor WhatsApp. Jadi kalau saudara merekamnya atau menyimpannya di kontak telepon saudara, itu bisa jadi nomor WhatsApp. Jadi saudara bisa menyampaikan hal-hal yang saudara ingin tanyakan itu di nomor WhatsApp kita atau bisa lewat telepon. Itu saja tambahannya, dan saya percaya saudara sudah sangat menantikannya untuk minggu depan kita sudah ibadah seperti biasa seperti sebelumnya. Dengan peraturan-peraturan pemerintah tentu kita sudah siapkan segala sesuatu. Nanti saudara akan diupdate video-video yang menyangkut kenormalan baru di dalam ruangan-ruangan ibadah kita, karena disiapkan semua perlengkapan wastafel dan segala macam hal-hal itu disiapkan di bawah, sehingga semua kita akan mentaati prosedur, sehingga semua kita ketika masuk di dalam ruangan ibadah kita semua akan nyaman. Dan ibadah kita diberkati, kita dikuatkan, disembuhkan, dan menerima segala berkat yang baik dari Tuhan. Ya, mari kita akhiri ibadah kita, dan kita mau bersyukur, berterima kasih karena sepanjang minggu ini terima kasih Yesus Tuhan buat anugerahnya. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. terima kasih Yesus Tuhan buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari adakan syukur bagi. sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin, amin, amin. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami bersyukur karena berminggu-minggu walaupun kami di rumah, kami tetap menerima lawatan dan berkat dari Tuhan. Kami memuji Tuhan untuk semua yang baik, yang luar biasa.
Karena itu kami tetap memuji Tuhan dan bersyukur jika minggu depan Tuhan izinkan kami berkumpul kembali di ibadah yang gabungan di Home Fluid jam 10 sampai selesai. Biarkan Tuhan kami terus membangun iman kami kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan menolong imun tubuh kami. Supaya ketika minggu ini semua kami boleh melakukan aktivitas kami. Kami ditolong, kami kuat Tuhan. Tubuh kami akan memenangkan pertempuran. Setiap sel-sel kami baik sehingga virus kuman sakit penyakit dikalahkan bersama dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya darah Yesus sudah menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa ini. Karena itu jemaat yang sakit, terimalah kesembuhanmu hari ini. Letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Karena Tuhanlah penyembuhmu. Tuhan Allah kita berkata, akulah Allah yang menyembuhkan engkau. Saudara yang di rumah sakit atau di rumah-rumah, terima kesembuhanmu hari ini. Karena oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau telah disembuhkan. Jadilah sembuh, jadilah pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi saudara yang mengharapkan pertolongan dan mujizat, angkatlah tanganmu. Karena hanya Tuhanlah penolong kita. Hanya Tuhanlah yang dapat mengubah air menjadi anggur, yang terbatas menjadi berlipat kali ganda. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Kami percaya kepadamu Tuhan dan mengangkat tangan kami kepadamu. Karena kami tahu dari Tuhanlah datang berkat, dari Tuhanlah datang pertolongan. Biarkan minggu ini Tuhan terjadi mujizat. Pintu yang tertutup berabad-abad, bertahun-tahun terbuka dalam nama Yesus. Ketika setiap anak-anakmu keluar dan melangkah dengan iman, mereka melihat kemenangan dan mujizat yang Kau sediakan untuk mereka. Berkati hamba-Mu Pak Sofyan dan keluarga yang sudah menjadi berkat untuk kami. Tuhan sertai dan berkati dia dan seluruh keluarga Tuhan. Dan biarkan apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu Tuhan buat berhasil karena penyertaan dan pembelaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tim worship yang sudah menyiapkan ibadah ini. Terima kasih untuk soundman. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah berusaha menyiapkan semua yang terlibat dalam menyiapkan ibadah ini. Dan sepanjang kami ada di rumah dan dilayani, Tuhan diberkatilah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh anugerah dan kebaikan Tuhan kami percaya bangsa kami Sabang Merauke, Miangas Pulau Rote semakin hari semakin baik. Indonesia bangkit, Indonesia sejahtera di dalam nama Yesus. Kami percaya Indonesia aman di dalam tangan dan perlindungan Tuhan Yesus. Karena itu jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepadanya. Karena dari Tuhan datang berkat, dari Tuhan datang pertolongan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Di dalam berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa penyertaan kemenangan dalam Roh-Nya yang kudus menopang, menyertai dan menguatkan engkau dari sekarang kekal selama-lamanya. Segala berkat ini datang pada kita saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang menerimanya sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu.
yang dekat